Dia hanyalah seorang sipil. Ketika pertama kali saya ketemu, Kuat Ma'ruf kemudian menyebut bahwa, "Pak, saya mau pulang." Saya tanya kenapa? Dia bilang, "Saya nggak ngerti kenapa saya di sini." Iya, dengan model seperti itu menurutku media sudah melakukan penghukuman, karena itu kan kemudian jadi menyebar kemana-mana. Istilah dia adalah, "Saya ini ada di rumah Pak Sambo karena saya cari hidup. Saya bekerja untuk menghidupi anak istri saya." Jadi that's it. Sangat-sangat tendensius. Misalnya saya ketika dia menyebut bahwa Kuat Ma'ruf buta dan tuli sehingga dia tidak melihat. Apakah karena kemudian dia tidak sejalan dengan kesaksian Eliezer yang kemudian dia disebut buta dan tuli? Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua pada keadaan sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Mohon maaf, hari ini saya agak flu, jadi suara agak terganggu. Sahabat Tuki, kemarin kita semua sudah mendengarkan putusan hakim pada kasus drama pembunuhan Joshua. 5 terdakwa telah diputuskan oleh hakim, dan tentu ini pro dan kontra atas putusan hakim tersebut. Kalau kita lihat, Ricky Rizal 13 tahun, Richard Eliezer 1,5 tahun, Sambo kemarin hukuman mati, kemudian istrinya Putri Chandrawati 20 tahun, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun. Hari ini saya bersama dengan pengacara Bapak Misbahuddin Gasmah. Beliau adalah pengacara dari Kuat Ma'ruf. Hal ini menarik karena dari para terdakwa, salah satu yang sipil adalah Kuat Ma'ruf. Dia asisten rumah tangga di keluarga Jenderal Sambo. Untuk itu, kita akan mewawancarai Bapak Misbahuddin Gasmah mengingat putusan terhadap Kuat Ma'ruf cukup tinggi, yaitu 15 tahun, dibanding dengan yang polisi Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Baik, kita langsung berbincang dengan Bapak Misbahuddin. Bagaimana kabar Pak Misbah? Ya, alhamdulillah baik. Sehat? Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak Misbah, seperti yang saya antar tadi dalam wawancara ini, kita melihat bahwa sipil, tentu selain dari Ibu Putri, adalah Kuat Ma'ruf dan hukumannya cukup tinggi, yaitu 15 tahun. Ya. Cukup tinggi dalam artian dibanding 2 yang polisi yang lain, ya, Eliezer dengan Ricky, ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat putusan tersebut? Iya, baik. Terima kasih Pak Uki. Secara prinsip kita menghormati putusan hakim lah, karena itu bagaimanapun juga hakim tentu punya perspektif sendiri dalam melihat perkara ini. Dia sudah memeriksa semua saksi, memeriksa semua bukti-bukti, kemudian ketiga hakim sampai pada kesimpulan bahwa Kuat Ma'ruf harus dihukum 15 tahun. Tapi kalau kita mau flashback ke belakang sejenak, melihat fakta-fakta persidangan, satu itu adalah klien kami adalah sipir seperti yang disampaikan oleh Pak Uki tadi. Dia adalah supir, merangkap asisten rumah tangga yang sudah lama ikut Pak Sambo, paling lama ikut Pak Sambo. Dia sejak 2008 sudah ikut Pak Sambo. Sejak dari Cibinong, kemudian sampai ke Brebes, kemudian sampai ke Magelang, dan kemudian ke Saguling, dan balik ke Magelang lagi. Nah, dia hanyalah seorang sipil. Ketika pertama kali saya ketemu, Kuat Ma'ruf kemudian menyebut bahwa, "Pak, saya mau pulang." Saya tanya kenapa? Dia bilang, "Saya nggak ngerti kenapa saya di sini." Nah, kira-kira seperti itulah gambaran Kuat Ma'ruf itu. Kalau kita mau tarik benang merah dari perkara ini, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Fakta persidangan juga kita sudah lihat kemarin. Publik sudah bisa menilai seperti apa keterlibatannya. Eliezer sekalipun tidak pernah menyebut bahwa Kuat Ma'ruf pernah bertemu dengan Pak Sambo untuk membicarakan perencanaan pembunuhan ini. Ya. Dalam fakta persidangan apa saja yang terungkap, Pak Misbah? Iya, yang ditarik kesimpulan oleh hakim mengenai keterlibatan Kuat Ma'ruf adalah ya ketika Kuat Ma'ruf naik di lift kemudian mengantar Ibu Putri dengan durasi 3 menit, yang dalam hitungan kita adalah durasi 3 menit itu hanya cukup dipakai untuk naik turun tangga saja, karena bukan naik turun lift. Jadi naik lift, kemudian turunnya pakai tangga. Jadi itu sampai di lantai 3. Jadi hitungan kita adalah 3 menit itu habis dipakai untuk perjalanan dari atas sampai balik lagi ke bawah. Jadi bagaimana mungkin kemudian Kuat Ma'ruf disebut
bertemu Ferdy Sambo untuk merencanakan pembunuhan itu. Satu. Kemudian kedua, tak satu pun saksi yang melihat ada pertemuan yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf dan Ferdy Sambo. Untuk dikatakan merencanakan. Iya. Jadi bagaimana Anda bisa melihat bahwa Kuat Ma'ruf betul-betul sebenarnya tidak terlibat dalam hal ini? Iya. Apa yang meyakinkan Anda? Ya, satu itu adalah karena fakta-fakta persidangan menyebut seperti itu. Dia ikut ke Duren 3 itu, kemudian hanya karena diajak Ricky Rizal, dia kebetulan nongkrong di depan, terus kemudian Ricky Rizal mengajak dia, yuk antar ibu yuk. Udah dia kemudian ikut. Sampai di Duren 3, karena dia pembantu asisten rumah tangga, secara spontan dia kemudian melihat ada gorden, kemudian pintu terbuka karena sudah sore, kemudian ya itu dia tutup. Itulah yang kemudian dianggap bahwa dia ikut merencanakan sesuatu dengan menutup gorden, pintu dan jendela untuk kemudian membuat senyap. Padahal tak ada fakta persidangan yang menyebut seperti itu. Jadi dia tidak pernah naik ke atas. Dia naik, betul dia naik. Tapi itu tidak dimaksudkan untuk seperti tuduhan yang ada bahwa untuk membuat senyap. Dia hanya naik ke atas, dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang asisten rumah tangga bahwa karena sudah sore, ya sudah jendela yang terbuka, pintu yang terbuka atau gorden yang masih ini kemudian ditutup. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Dan dia ikut enggak dalam terlibat setelah kejadian? Nah, kalau disebut terlibat kan tentu kan harus ada seperti yang saya sebutkan di awal kan harus ada perencanaan dan sebagainya atau kemudian perannya seperti apa kemudian dia disebut terlibat. Iya. Bahwa kemudian dia ada di tempat kejadian perkara pada saat penembakan, betul itu diakui dan semua orang melihat. Tapi dia karena sebagai asisten rumah tangga Pak Sambo yang kemudian diminta untuk memanggil Joshua, kemudian dia masuk ke dalam lagi karena kan ya namanya juga orang kita pembantu, terus dia masuklah dia di dalam dan dia melihat kejadian itu. Nah, ketika dia melihat kejadian itu apa yang dia lakukan? Dia takut karena dia kan sipil yang belum pernah mendengar letusan senjata dan sebagainya, itu sipil yang tidak tahu apa-apa. Dia ketakutan. Tidak ada peran apa-apa yang dia lakukan. Misalnya dia tidak kaget bertanya atau mungkin melapor atau bagaimana? Ketika mengetahui ada pembunuhan seperti itu. Kejadian itu diakui oleh semua pihak, termasuk semua pihak yang ada dalam perkara itu sangat cepat sekali. Oke. Sangat cepat sekali. Sehingga kemudian tidak ada waktu bagi dia untuk mau melakukan apa dan bagaimana, misalnya katakanlah dia pergi atau apa, nggak ada, karena kan pas dia masuk ke dalam itu cepat sekali, nggak sampai 1 menit. Ada ancaman mungkin? Tidak ada. Untuk tidak menyebarluaskan? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi sampai kemudian penembakan itu terjadi, Kuat Ma'ruf ini tidak tahu sebetulnya dalam rangka apa Joshua dipanggil. Dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu kenapa Joshua dipanggil. Dan dia belum tahu ketika itu bahwa Joshua dibunuh karena apa begitu? Dia tidak tahu, sama sekali dia tidak tahu. Sama sekali tidak. Jadi dia diminta untuk manggil, dia tidak tahu bahwa ini manggil dalam rangka apa, tapi kan dia menganggap bahwa ya dipanggil seperti biasa sebagai ajudan beliau, Bapak Sambo biasa memanggil siapapun itu yang menjadi ajudannya atau pembantunya dia untuk dipanggil. Kemudian disuruh panggil, ya panggil. Tapi bahwa itu dalam rangka apa dipanggilnya, sama sekali dia tidak tahu. Tapi ketika dia masuk ke dalam, dia tidak mengatakan ada apa ini, kenapa ada pembunuhan atau apa begitu. Dia ketakutan. Satu, dia ketakutan. Dia masih shock dengan tembakan karena seumur-umur dia baru kali itu mendengar suara tembakan. Padahal kan dia cukup lama bekerja dengan Pak Sambo, tetapi baru kali itu mendengarkan ada suara tembakan. Iya, karena kan memang kejadian penembakan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia sipil, dia asisten rumah tangga. Tugasnya dia adalah mengantar anak Pak Sambo ketika mau sekolah, terus kemudian mengantar pembantu yang lain kalau mau belanja, atau mau bayar listrik dan sebagainya. Itu semua dikerjakan oleh dia, termasuk bersih-bersih rumah. Yang namanya asisten rumah tangga. Segalanya dikerjain. Jadi dia tidak berurusan dengan, meskipun dia bekerja di rumah seorang jenderal, dia tidak pernah berurusan dengan senjata dan sebagainya. Nggak tahu menang. Nah, semenjak kejadian itu, pernah tidak dia berbicara dengan Ibu Putri atau yang lainnya, mempertanyakan kejadian tersebut? Dia ketakutan. Sampai tidak pernah membicarakan? Dia shock. Dia kemana setelah kejadian itu? Tetap di rumah itu atau dia mengasingkan diri atau kemana?
Setelah kejadian itu mereka tidak kemana-mana, mereka ngumpul di satu ruangan, terus kemudian sorenya sudah dibawa ke Mabes Polri Semuanya. semuanya. Oke. Nah, Pak Misbah, walaupun dikatakan bahwa tadi bahwa dia tidak mengetahui apa-apa begitu ya, walaupun sudah cukup lama bekerja di sana. Banyak juga yang menyebutkan bahwa ada hubungan asmara antara Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati. Itu bagaimana ceritanya itu? Iya, jadi gini, khusus untuk ini mengenai berita yang berseliweran di luar, kami sudah melaporkan media yang bersangkutan ke Oke. Dewan Pers. Itu sejak peristiwa ini kami sudah melaporkan ada 4 kali kami ketemu Dewan Pers. Oke. Dan kita mengadukan persoalan itu. Kemudian kita bertemu dengan medianya, dengan jurnalisnya. Oke. Kemudian mereka mengakui bahwa mereka hilaf, mereka salah karena berita itu tanpa konfirmasi. Berita itu kemudian didapat dari hasil kongko-kongko sesama wartawan, terus kemudian ada isu itu muncul, kemudian jadi headline berita yang bersangkutan. Nah, itu yang kemudian menyebar kemana-mana, dan itu sudah dicabut oleh media yang bersangkutan, dan dia sudah meminta maaf secara terbuka di medianya. Apa itu berarti media juga sudah melakukan penghukuman kepada tersangka? Iya, dengan model seperti itu menurutku media sudah melakukan penghukuman, karena itu kan kemudian jadi menyebar kemana-mana. Seharusnya media ketika mau membuat berita harus mereka standar yang ada di media adalah cover both side. Mereka ketika mendapatkan berita dia harus nanya ke sumber yang mau diberitakan juga bahwa betul nggak ada kejadian ini. Tapi itu sama sekali tidak dilakukan oleh hampir semua media yang memberitakan kejadian jelek terhadap Pak Ferdy Sambo dan keluarganya. Dalam wawancara Anda dengan Kuat Ma'ruf, dia membantah hal tersebut. Sama sekali tidak. Dia hanya seorang yang pembantu rumah tangga yang sehari-harinya bekerja. Istilah dia adalah, saya ini ada di rumah Pak Sambo karena saya cari hidup. Saya bekerja untuk menghidupi anak istri saya. Jadi that's it. Tapi kalau dalam dakwaan, hal itu tersebut tidak? Tidak ada. Mengenai Termasuk dalam tuntutan jaksa? termasuk dalam tuntutan tidak ada. Tidak ada soal perselingkuhan dan lain? Itu hanya isu yang ada di luar. Hanya isu yang ada bertebaran di luar. Sekali lagi, fakta persidangan tidak pernah menyebut bahwa Kuat Ma'ruf berselingkuh dengan siapapun. Bapak Misbah, kalau kita melihat bahwa hukuman yang 15 tahun tersebut, apakah bisa dihubungkan dengan laporan dari pihak pengacara Kuat Ma'ruf terhadap para hakim ke Komisi Yudisial? Apa itu ada relevansinya? Iya, Pak Uki, sekali lagi saya tidak mau berandai-andai. Iya. Seperti di awal saya sampaikan bahwa kami sangat menghormati putusan yang diberikan oleh majelis hakim, berapapun itu terhadap Kuat Ma'ruf. Yang dalam hal ini dia dikenai 15 tahun yang sangat jauh di atas tuntutan. Kami tidak mau menghubung-hubungkan itu dengan laporan yang kami buat. Apa yang kami lakukan sebelumnya ketika melaporkan hakim itu karena kami melihat bahwa selama proses persidangan, pada saat klien kami diperiksa, terutama ketika dia jadi saksi, kemudian dia jadi memberikan keterangan diperiksa sebagai terdakwa, kita melihat ada hal yang dilakukan oleh hakim yang menurut kami sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan oleh, bukan pantas atau tidak pantas, tapi menurut kami sangat-sangat tendensius. Iya. Misalnya saya ketika dia menyebut bahwa Kuat Ma'ruf buta dan tuli sehingga dia tidak melihat. Apakah karena kemudian dia tidak sejalan dengan kesaksian Eliezer yang kemudian dia disebut buta dan tuli? Kita tidak tahu, wallahu alam. Sekali lagi, kami tidak mau berandai-andai, kami tidak mau menghubung-hubungkan laporan yang kami buat dengan vonis yang diterima oleh Kuat Ma'ruf. Hanya majelis hakim dan Tuhan yang tahu. Karena beliau adalah wakil Tuhan di dunia. Apa tanggapan Kuat Ma'ruf ketika mengetahui dirinya dihukum 15 tahun? Karena kita tahu kan Kuat Ma'ruf dalam persidangan beberapa kali memberikan jawaban yang enteng, bahkan cenderung membuat kita tertawa mendengarnya. Apa tanggapan Kuat Ma'ruf atas 15 tahun jauh di atas dari tuntutan jaksa ini? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa tentu dia shock lah. Oke. Dia tidak menyangka dia akan mendapat hukuman seberat itu. Belum lagi ketika itu putusan itu kemudian jauh di atas tuntutan, 8 tahun saja dia sudah merasa itu sangat berat. Karena sekali lagi dia menyebut bahwa dia tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, kenapa mesti harus dituntut 8 tahun. Ketika kemudian tiba vonis 15 tahun, tentu dia sangat shock. Tapi kita mencoba berbicara dengan dia,
dan kita menyatakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Tentu upaya-upaya hukum yang disediakan oleh negara yang menjadi hak dia, tentu kita akan tempuh dan kita akan gunakan untuk kepentingan dia. Bapak Misbah, tingginya putusan terhadap Kuat Ma'ruf, Sambo yang hukuman mati. Banyak juga yang menyebut bahwa hanya untuk memuaskan masyarakat yang greget gitu agar hukumannya dimaksimalkan. Apa hakim bisa melakukan itu dengan mendengarkan apa yang disampaikan di media sosial maupun keluhan masyarakat seperti itu? Iya, sebetulnya kan kalau kita mau lihat, tentu sekali lagi yang paling tahu itu adalah hakim yang memutus itu. Bahwa kemudian di hukum kita dikenal bahwa hakim dan semua pihak harus mendengar pendapat dari masyarakat, atau yang disebut bahwa harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat, tentu itu kan menjadi pertimbangan hakim sendiri. Tapi sekali lagi bahwa dengan arus informasi yang begitu kencang seperti saat ini, dihubungkan dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi mengenai kita melaporkan berbagai media yang kemudian tidak kredibel dalam menyajikan berita, tentu itu kemudian menjadi tidak berimbang di masyarakat informasi yang beredar. Yeah. Hanya satu sisi saja, sehingga kemudian itu menjadi penghakiman ke Pak Sambo dan keluarganya, termasuk kemudian kepada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan sebagainya. Yeah. Nah, sehingga kemudian kalau itu diukur, rasa keadilan masyarakat diukur itu seperti apa, saya pikir ya tentu hakim lah yang paling tahu itu. Pak Misbah, banyak juga yang mengatakan seperti ini, bahwa putusan kali ini memang tinggi untuk memuaskan masyarakat, tetapi akan ada tentu upaya hukum dari pengacara yang akan dipergunakan di Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung. Karena kalau kita melihat dalam persidangan, kesaksian-kesaksian dari Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf maupun Sambo misalnya, itu sejalan. Dan itu tidak didengar oleh hakim dan hanya menguatkan pernyataan dari Eliezer selaku justice kolaborator. Apa itu mungkin terjadi? Jadi gini, kami dalam beberapa sesi sidang sempat mempertanyakan ke ahli juga. Bahwa sebetulnya apakah bobot kesaksian seseorang yang disebut justice kolaborator dibanding dengan saksi biasa itu kemudian lebih dibanding yang lain. Yeah. Ternyata sama saja. Nah, kalau kemudian hakim lebih memilih pertimbangan-pertimbangan hukum didasarkan atas kesaksian Richard Eliezer, ya saya pikir harusnya juga hakim mendengar semua pihak serta alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang telah timbul di persidangan, sehingga kemudian dia memutus seperti apa putusannya. Yeah. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa berapapun putusan yang diberikan oleh majelis hakim, kami sangat menghormati itu. Dan tentu kan sekali lagi kita bersandar pada aturan yang ada bahwa ya sudahlah, kalau memang seperti itu putusannya, ya kita tinggal melakukan upaya yang disediakan oleh undang-undang untuk ke banding, terus kemudian kasasi, dan mungkin akan PK kalau misalnya ternyata kita anggap bahwa ini masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Dan itu tetap akan diupayakan. Upaya hukum berikutnya ya. Dan kita tahu, sahabat Uki, bahwa putusan ini telah diputuskan untuk kelima tersangka dan akan ada sidang lagi untuk yang ikut serta gitu ya. Ya, untuk obstruction of justice. Oh ya. OJ, iya. Begini beberapa perwira polisi yang kemudian dianggap ikut menghalang-halangi penyidikan, itu kemudian akan menyusul vonisnya. Oke. Saudara Misbah, kita tahu bahwa Pak Misbah ini sudah banyak menangani kasus-kasus pidana. Ya, kita tahu juga sering menangani malah perkara-perkara politik ya, pilkada, pemilu dan lain-lain. Tapi khusus pidana ini kasus yang terbesar atau sudah sering menghadapi kasus seperti ini, Pak Misbah? Iya, sebetulnya gini, kalau kasus pidana pembunuhan sendiri, ini saya pernah nanganin juga lebih sadis, bukan lebih sadis. Yang saya mau katakan bahwa saya pernah menangani kasus pembunuhan yang begitu ramai juga waktu itu, tapi kemudian tidak terekspos seperti sekarang ini. Nah itu kemudian klien kami dituntut 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Padahal itu terjadinya sedemikian rupa, dia
ditembak sedemikian rupa, kemudian dia meninggal, dan itu yang dibunuh adalah masih saudaranya juga. Nah, selain itu saya juga banyak nanganin kasus-kasus di tipikor. Sejak saya bersama dengan Pak Rudi Alfonso di Alfonso and Partners. Oke. Iya, iya. Jadi saya banyak nanganin kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi negara di hampir semua wilayah di Republik ini. Nah, baru kemudian saya jatuh bangun sejak 2008 untuk ngurus kasus pilkada, dan alhamdulillah ya sudah ratusan kasus pilkada yang kita tanganin sejak dari 2008 sampai sekarang. Oke, berarti nanti ini menjelang pemilu bakal banyak lagi Insya Allah. kasus-kasus. Iya, satu hal yang membuat kita agak susah menangani banyak kasus pilkada lagi ketika pilkada serentak adalah ketika serentaknya masuk kasus itu, kemudian waktu kita menjadi tersita untuk ngurusin kasus, dan tentu tidak akan bisa lebih banyak kita pegang Ya, karena bersamaan. bersamaan. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana perjalanan karir sebagai pengacara, Pak Misbah? Iya, jadi saya sebetulnya ini adalah orang kampung yang nekat ke Jakarta, yang kemudian hanya karena kepikiran bahwa karena dulu waktu kuliah sering main bola, sehingga kemudian sering ke Jakarta. Ketika di Jakarta, saya merasa oh ini kok tempat indah sekali. Ya, Oke. mungkin nggak suatu waktu saya bisa bekerja di sini. Iya. Nah, setelah tamat kuliah dari Fakultas Hukum Unhas, kemudian saya bekerja di UNICEF. Oke. Itu program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemberantasan buta huruf di seluruh Indonesia. Saya bekerjalah di situ mulai dari tahun 94. Terus kemudian, tapi selama saya bekerja di situ, saya merasa kok passion saya bukan di sini. Yang saya lakukan ini mengadvokasi masyarakat, memberdayakan masyarakat, memberikan pelatihan, terus memberikan pengajaran, paket A, paket B, paket C, kemudian memberikan keterampilan. Nah, terus kemudian saya teringat, dulu kan saya punya cita-cita mau ke Jakarta gitu. Nah, terus kemudian berapa kali saya minta izin ke orang tua saya untuk ke Jakarta, supaya bisa ke Jakarta, tapi mereka tidak mengizinkan. Orang tua saya istilahnya, kamu ngapain mau pergi ke Jakarta lagi nyari kerja, orang di sini kamu sudah kerja kok, tadi ya. Terus tapi di kepala saya selalu berkecamuk mengenai Jakarta adalah tempat saya untuk bekerja. Kemudian saya nekat meninggalkan pekerjaan saya tinggalkan begitu saja, kemudian saya datanglah ke Jakarta. Sampai di Jakarta ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Iya, iya. Saya mulai jatuh bangun menjadi agen asuransi, tapi kemudian tahun 97 Desember kita dengar ada sekian bank dilikuidasi. Oke. Disitulah awal mulai saya merasakan bahwa betapa susahnya yang namanya mencari hidup di Jakarta. Kemudian terjadi krisis ekonomi tahun 98, jangankan melirik, berbicara mengenai asuransi pun orang tentu tidak akan mau karena waktu itu ekonomi betul-betul sulit. Iya, betul. Akhirnya saya balik ke Makassar pada saat 98 momen Piala Dunia, kemudian setelah Piala Dunia tahun 98 di Prancis itu, kemudian om saya yang kebetulan ketemu di sini ketemu sama saya di Makassar. Terus Iya. dia menyemangati saya lagi. Kamu ngapain di sini? Saya bilang saya lagi nganggur om, lagi nyari ini tambahan kursus untuk meningkatkan kemampuan saya. Dia kemudian tertawa, saya kok kaget, ternyata hanya segitu nyalimu merantau, kata dia. Nah, kemudian saya berangkat lagi sama om saya ke Jakarta, dan saat itu karena krisis ekonomi, kami kemudian sama om saya itu diajak untuk ngurusin berbisnis untuk ngumpulin masyarakat dan warga. Waktu itu kan minyak goreng susah sekali, termasuk apa yang disalurkan oleh Koperasi Distribusi Indonesia. Kemudian saya datanglah sama om saya di situ atas nama koperasi. Terus kemudian saat itu karena saya bekerja dengan baik, om saya kemudian mengangkat saya jadi manajer koperasi saat itu. Oke. Di Jakarta ini? Di Jakarta, di Bekasi waktu itu. Setelah jadi manajer koperasi, terus kemudian saya difasilitasi, diberikan rumah dan diberikan mobil. Saya merasa bahwa saya sudah mulai menemukan irama mencari nafkah di Jakarta itu dengan bekerja di koperasi sebagai manajer koperasi. Tapi itu pun kemudian tidak kemudian memuaskan saya sebagai lulusan sarjana hukum untuk di situ, tempatnya di situ. Jadi yang bukan tempat yang tepat. Bukan, gitu ya? saya merasa ini bukan tempat yang tepat untuk saya bekerja. Kemudian suatu waktu saya dikabari oleh saudara saya, Tommy Lebang, bahwa dia ke Jakarta karena dia diterima di Tempo. Iya. Ya, di majalah Tempo.
Saya ketemulah dia. Tommy Lebang ini adalah teman masa kecil saya di kampung di Mambi dulu. Sebetulnya saya berteman dengan kakaknya karena saya seangkatan dengan kakaknya. Tapi Oke. saya sejak di Makassar kuliah itu akrabnya memang dengan Tommy Lebang. Tommy Lebang ya. Nah, ketika dia datang ke Jakarta, dia juga mencari-cari temannya. Dia tahu saya ada di sini, kemudian saya dikontak, bertemulah kami saat itu. Dia tanya, ngapain di sini? Saya bilang, ya udah saya kerja serabutan seperti ini. Terus kemudian saya juga sedang kursus bahasa Inggris. Terus dia mengajak saya waktu itu, saya ingat persis ke salah satu hotel di Jakarta, Iya. ketemu dengan Direktur LBH Makassar, mantan Direktur LBH Makassar waktu itu. Kemudian namanya Pak Mapinawang, Oh iya. Kanda Mapinawang. Terus dipertemukanlah saya. Tommy, waktu kami masuk ketemu, Tommy langsung bilang, Kak Mapi ini ada junior tak Kak Mapi? Anak UNAS juga. Kita kenal, dia bilang, saya kenal kok itu. Itu kan yang ospek dulu saya. Jadi, Iya, iya, iya. iya. Terus Kak Mapi itu nanya, bikin apa di sini? Dan saya bilang, saya kerja serabutan. Karena, udah kau jadi pengacara saja. Saya bilang, aduh, jadi pengacara. Waktu itu yang ada di kepala saya, pengacara itu adalah kerjanya seperti yang dibayangkan orang dulu bahwa, wah, ini kan membela orang yang Salah. salah, terus kemudian kerjanya ngatur-ngatur perkara dan sebagainya. Saya sempat diskusi dengan Kak Mapi, dia bilang, ini beda. Kau masuk di LBH Jakarta, kamu akan mendapatkan kerjaan yang sesuai dengan passionmu kamu. Kamu kerja untuk membantu orang, terus dan membantu banyak orang, dan kamu bebas mengekspresikan apa yang ada dalam diri. Kemudian saya diantarlah oleh Tommy Lebang yang kebetulan LBH Jakarta waktu itu dekat dengan kantor Tempo, diantar ke LBH Jakarta untuk menanyakan bagaimana caranya masuk di LBH Jakarta. Iya. Nah, sampai di LBH Jakarta, terus kemudian reception di LBH Jakarta menyatakan, oh ini belum buka. Waktu itu sudah bulan Desember, dia bilang bulan Maret baru ada Kalabahu. Gitu. Kalabahu itu adalah jenjang pendidikan yang harus ditempuh ketika kita masuk LBH sebelum diterima menjadi volunteer, kemudian jadi staff. Saya titiplah berkas saya di situ, kemudian saya tunggu sampai bulan Maret, kemudian dipanggil, kemudian seleksi berkas, saya dinyatakan lulus untuk ikut pendidikan. Saya ikut pendidikan di LBH Jakarta, singkat kata, selama sekitar sebulan, terus melalui proses mengerjakan kasus di situ secara volunteer, terus kemudian pada akhirnya kita diseleksi untuk masuk di LBH Jakarta. Nah, bukan tanpa kendala lagi, saat itu yang diterima di LBH Jakarta itu adalah umur maksimal 27 tahun. Iya. Umur saya sudah lewat waktu itu. Iya, iya. Umur saya sudah lewat waktu itu. Tapi kemudian itu kemudian jadi sempat jadi perbincangan. Tapi kemudian ternyata penilaiannya adalah karena selama proses pemagangan itu saya dianggap salah satu yang bersungguh-sungguh untuk bekerja dan mau untuk bekerja sebagai seorang lawyer, kemudian pertimbangannya kemudian saya diterima jadi menjadi volunteer dari Jakarta. Disitulah kemudian saya mulai jatuh bangun menjadi seorang pengacara. Yang waktu itu ketika saya masuk 2001-2002 itu gaji saya waktu itu adalah 15.500 per hari. Oke. Tapi itu kemudian saya tidak merasa bahwa ini kurang atau apa, semuanya cukup bagi saya. Karena yang paling penting bagi saya adalah saya bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian saya menikmati pekerjaan itu. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya kok jadi menemukan passion saya, ternyata di sinilah tempat saya. Jadi saya menikmati pekerjaan itu meskipun hanya dibayar 15.500 per hari. Nah, setelah di LBH Jakarta, masuk di mana? Ya, nah terus setelah di LBH Jakarta, kontrak saya selesai sebagai volunteer, saya waktu itu kemudian sudah sering bertemu dengan teman-teman wartawan. Masuk juga LBH Pers kan ketika itu? Ya, itu sebelum itu. Jadi pada saat saya selesai, kemudian 2003 terjadilah kasus yang heboh di Republik ini, yaitu penyerangan anak buah Tommy Winata ke majalah Tempo. Iya. Nah, itu kemudian menjadi momen bagi saya dan teman-teman yang sebelumnya sudah pernah, waktu itu saya di Divisi Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Urban, pernah nanganin kasus gugatan terhadap Gubernur Sutioso atas pelarangan wartawan meliput di salah satu kegiatan penggusuran. Iya. Nah, terus kemudian kami memenangkan itu. Nah, kemudian saya banyak berinteraksi dengan teman-teman wartawan, sehingga kemudian ketika kasus Tempo pecah, kemudian kami berkumpul bersama aktivis, terutama teman-teman dari Aliansi Jurnalis Independen, kemudian kami merasa bahwa
eh, kayaknya memang harus ada lembaga yang menangani pers secara khusus, nirlaba yang menangani pers secara khusus. Karena Iya. selama ini tidak ada. Selain kasus-kasus media yang mencuat, sejak berlakunya undang-undang pers itu orang masih mengabaikan yang namanya hak jawab dan sebagainya, termasuk main seruduk. Terus termasuk juga adalah bagaimana ketika euforia undang-undang pers itu muncul, kemudian berseliweran di mana-mana orang bebas buka media. Bukan menyelesaikan persoalan, tapi malah menambah persoalan di urusan ketenagakerjaan. Ketika misalnya banyak hal yang setiap saat orang kemudian diputus kerjanya dan sebagainya, kemudian itu kami ngurusin semua. Nah, sehingga pada sekitar bulan Juni 2003, kami memproklamirkan berdirinya LBH Pers dan kami ditunjuk eh, sebagai direktur pertama waktu itu. Nah, pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah berkaitan dengan kasus Tempo adalah kami menggugat Kapolri waktu itu atas pembiaran aparat Kapolres Jakarta Pusat atas pemukulan yang dilakukan terhadap Ahmad Taufik sama Bambang Harimurti di Polres Jakarta Pusat. Ya. Kami melakukan gugatan, waktu itu masih jarang orang melakukan, dan ini terobosan yang kami lakukan adalah gugatan legal standing. Itu hak gugat organisasi. Iya, Jadi Aliansi Jurnalis Independen di dalam anggaran dasarnya, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, anggaran dasar itu menyebutkan bahwa salah satu yang pekerjaan AJI adalah advokasi masyarakat dan kemudian memberdayakan anggota. Nah, itu kami pakai karena selama ini legal standing kan hanya dikenal di undang-undang lingkungan, tapi ternyata dengan modal anggaran dasar itu kami coba tawarkan ke pengadilan, waktu itu hakimnya Pak Samsang Nganro, dan itu ternyata diterima hak gugat organisasi, dan alhamdulillah kasus itu kemudian kita menangkan sampai kasasi. Kapolri diminta untuk minta maaf atas terjadinya pembiaran di Polres Jakarta Pusat, pemukulan terhadap Bambang Harimurti dan Ahmad Taufik. Saudara Misbah tadi mengatakan bahwa 4 tahun di LBH ya, 1 tahun LBH Jakarta dan 3 tahun di LBH Pers. Betul. Kemudian setelah dari 4 tahun di NGO ini ya, sebutlah NGO, Anda masuk sebagai pengacara profesional itu mulai kapan? Iya, jadi gini, momen tahun, jadi masa jabatan di LBH Pers itu kan periodisasinya adalah 3 tahun. 3 tahun, oke. Iya, ketika selesai masa jabatan pertama, kemudian saya berencana ikut kontestasi lagi untuk periode kedua. Oke. Nah, pada saat itulah saya ketemu dengan Arman Hanis. Oke. Arman Hanis. Nah, ini juga Arman Hanis ini kakaknya seangkatan sama saya, kita berteman sama kakaknya Iya. di Fakultas Hukum Unhas, tapi kemudian saya akrab sama adiknya. Adiknya ya. Kurang lebih kayak Tommy Lebang juga Iya, tadi. oke. Dan anehnya lagi, bukan anehnya, lucunya lagi, Tommy Lebang dan Arman Hanis ini adalah satu sekolah di SMA 1, satu angkatan Iya, di SMA betul, 1 betul. Makassar. Iya. Nah, terus kemudian ketemulah sama saya, terus dia bilang, kamu ngapain? Saya bilang, ya saya masih bekerja lah sebagai aktivis, sebagai NGO. Waktu itu rambut saya masih panjang-panjang kan. Terus kemudian, udah kau berhentilah di situ. Arman suatu kali waktu itu menasihatin. Terus saya bilang, saya mau makan apa kalau saya berhenti? Satu. Kemudian kedua, saya sudah merasa nyaman di sini meskipun gaji saya kecil, saya bilang. Terus dia bilang, terus kapan kau kawin? Kapan kau nikah kalau kau di situ terus? Saya sempat kepikiran, ya juga ini. Terus kemudian saya bilang bahwa hari ini itu adalah momen hari terakhir untuk pendaftaran menjadi calon direktur LBH Pers periode berikutnya. Berikutnya ya. Sudah kau berhenti, kata dia. Paling 1 minggu saya kasih kasus, ada kasus. Ya sudah, saya ngikutin sarannya. Terus kemudian saya tidak ikutlah. Saya sampaikan ke teman-teman di AJI Jakarta dan LBH Pers bahwa untuk momen kali ini saya tidak ingin melanjutkan masa jabatan ke yang kedua. Nah, selesai pemilihan, terus seminggu kemudian belum ada kabar dari Arman Hanis. Saya sudah mulai khawatir. Iya, iya. Karena persis seminggu, saya sudah mulai khawatir. Saya sudah mulai memikirkan saya harus bayar kos apa, terus saya mau makan apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, sekitar jam 9 malam tiba-tiba beliau nelpon. Di mana? Saya bilang, saya masih di kantor lama. Kantor lama saya itu di Supomo, dekat sama Bidakara. Ya. Oh, sini. Kami di Bidakara. Dia nyebut kami. Saya bilang, saya pikir dengan siapa dia di sana. Nah, sampai di sana ketemulah saya 3 orang teman yang di sana yang sedang membicarakan kasus yang mereka tangani.
Nasrullah itu kebetulan teman angkatan saya, Nasrullah Abdullah, terus kemudian ada teman dari Malang namanya Sahron. Mereka senang membicarakan kasus pembunuhan yang lumayan rame waktu itu tahun 2006. Itu pembunuhan yang ada di Deltamas dan agak-agak merinding bulu kuduk ketika bercerita mengenai pembunuhan itu karena yang ditembak itu adalah saudaranya sendiri. Terus secara singkat Arman menjelaskan seperti itu, kemudian kamu mau ikut tidak? Saya bilang, ayo, saya bilang saya nggak peduli dengan itu, saya ini adalah orang yang mau bekerja, saya mau mencari nafkah, apa yang saya kerjakan bagi saya adalah jihad. Iya, iya. Iya, ketika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu orang, ya sudah saya lakukan. Iya. Saya tetap berprasangka baik terhadap siapapun juga, Iya. meskipun itu dia itu pembunuh. Terus Arman bilang, sudah besok pagi-pagi kita ketemu, kita ke Kerawang untuk menjenguk klien. Di situlah saya mulai kemudian menikmati profesi saya sebagai seorang lawyer yang lepas dari NGO. Tapi meskipun demikian, saya tidak 100% melepaskan diri dari NGO karena dalam berbagai kesempatan saya tetap ikut mengadvokasi Undang-Undang Perlindungan Saksi, terus kemudian tetap mengadvokasi kebebasan pers, kebebasan berekspresi. Dalam berbagai kesempatan Aji Jakarta, LBH Pers melakukan demo, saya tetap turun dan sebagainya. Ya, seperti itu. Iya. Dan setelah itu karena katanya sempat juga dengan Pak Rudi Alfonso bergabung. Nah, sejak saat itu kemudian karena saya belum punya kantor, terus kemudian Arman mengajak saya untuk gabung di kantornya. Saya ikut gabung di kantornya Arman sampai kemudian satu kali waktu teman saya Nasrullah itu kemudian bertemu dengan Pak Rudi Alfonso. Pak Rudi Alfonso ini teman satu kampung kami dengan Temi Lebang, yang masa kecil kami di gunung sana di Sulawesi Barat. Yang kebetulan waktu itu baru pulang dari Eropa yang sebagai diplomat kan. Iya. Ya. Terus kemudian bergabung dengan Partai Golkar. Waktu itu Partai Golkar, dia di Bakumham Partai Golkar. Sehingga dia banyak nanganin berbagai kasus yang berhubungan dengan kader-kader Partai Golkar, termasuk kasus korupsi dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian Pak Nasrullah itu nelpon, kamu di mana? Saya bilang, saya ada di kantornya Arman. Terus dia bilang, ini ada yang kenal kamu. Terus saya bilang, siapa? Dia bilang, dikasihlah telepon itu. Kemudian Pak Rudi nelpon, Dinda di mana? Saya bilang, saya lagi di kantornya Arman. Bantu-bantu saya kalau ada kerjaan di Golkar ya. Saya bilang, ya insya Allah Kak, siap. Nah, sejak saat itu saya secara frekuen ketemu dengan Pak Rudi, kemudian saya bantu beliau untuk nanganin waktu itu kasus pertama kali, kasus pemadam kebakaran yang melibatkan salah satu kader Golkar. Terus kemudian saya tanya, kenapa masih pakai tim pembela bla bla bla, kenapa Pak Rudi nggak bikin kantor hukum sendiri? Terus beliau cerita bahwa saya sudah capek, saya pernah bikin kantor tapi ternyata gagal karena urusan lain banyak sehingga itu terbengkalai. Saya khawatir kalau bikin lagi nggak ada yang ngurusin. Saya bilang kalau misalnya Pak Rudi mau, ya udah dibikin, nanti saya yang itu. Kalau kamu mau di situ, udah kita bikin. Saya bikin lah itu. Tapi terlebih dahulu saya harus ngomong sama Arman. Ini ada Pak Rudi Alfonso mau bikin kantor, saya diminta bantu. Arman support. Sudah di sana aja bantu. Kan teman kita juga kata dia. Iya, iya. Kalau kamu di sono, tentu kan kita jaringan makin luas gitu. Sudah akhirnya berdirilah Alfonso and Partners waktu itu mulai 2008. Yang kemudian banyak nanganin kasus-kasus yang menyangkut kader Golkar, baik itu kasus biasa maupun kasus korupsi dan sebagainya, itu kita tangani semua. Sampai kemudian suatu waktu datang tawaran untuk nanganin kasus pilkada. Iya. Nah, waktu itu kasus pilkada karena kasus-kasus di Tipikor lebih menarik perhatian waktu itu, media semua nyolot ke sono. Kasus pilkada ini kita sepertinya pandang sebelah mata gitu. Iya. Tapi ternyata kemudian pilkada yang berapa kali berubah secara serentak mulai rame masuk ke pengadilan, ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami mulai garap 1, 2. Kami waktu itu mulai pertama kali nanganin kasus Ibu Airin Rahmidiani, wali kota Tangerang Selatan. Iya. Dan ternyata itu kemudian antusiasme media untuk meliput juga jadi rame. Jadi berlomba-lomba lah kami ke situ juga, mulai jatuh bangun. Terus datang kasus berikutnya Cilegon, datang dari berbagai daerah di Papua, akhirnya Pilkada semua ini ya?
Iya, kami waktu itu kemudian bertumpuk kasus pilkada yang kami tanya, kemudian kami larut di situ sampai dari 2008 sudah ratusan lah kasus pilkada Kasus kami tangani. pilkada Ya, kasus yang pilkada kami tangani dari oke. lintas partai yang kami pegang sampai Iya, saat ini. sampai saya. Pak Misbah, menarik perjalanan karirnya yang cukup panjang ya, dan berbagai kasus yang sudah ditangani. Tapi banyak orang mengatakan bahwa tadi yang disampaikan juga oleh Pak Misbah dari awal bahwa pengacara itu bekerja berdasarkan bayaran saja. Itu bagaimana pandangan Anda? Iya, bisa saja kemudian orang beranggapan seperti itu, tapi harus diingat bahwa di Undang-Undang Advokat sendiri itu mengamanahkan bahwa dari sekian kasus yang harus kita tangani, kita harus menyisihkan sekian persen untuk menangani kasus pro bono. Artinya apa? Pekerjaan ini memang diharuskan untuk tetap nanganin, tetap membantu orang yang tidak mampu. Saya dengan background LBH Jakarta, saya tidak pernah membeda-bedakan orang yang membayar saya dengan orang yang tidak membayar saya dalam kualitas pelayanan saya terhadap kasus. Oke. Tetap saya samakan. Karena saya sudah terbiasa dengan itu. Oke. Mau orang bayar, mau orang tidak bayar, tidak pernah saya sebut bahwa, ini kan nggak bayar. Ngapain saya urus? Tetap kualitas pelayanan saya berikan sama. Itu sebagai tanggung jawab Sebagai moral tanggung jawab moral bahwa ketika saya nandatangani surat kuasa dari orang yang memberikan, artinya saya tidak pernah memandang lagi background bahwa apakah ini dibayar atau tidak. Ketika saya ambil tanggung jawab itu, saya harus kerjakan dengan sepenuh hati. Sahabat Tuki, satu hal yang perlu kita tahu juga dari Pak Misbah ini. Begitu banyak kegiatan sebagai seorang pengacara, tetapi dalam kegiatan luarnya sebagai olahragawan, sebutlah sebagai pemain bola, juga pemain golf, itu bagaimana mengatur waktunya, Pak Misbah? Jadi gini, di sela kesibukan saya sebagai seorang pengacara, passion saya kan memang main bola. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal sekali tadi bahwa saya kenal Jakarta karena dari main bola. Oke. Sehingga kemudian kerjaan itu, aktivitas itu tidak pernah saya tinggalkan secara 100%. Nah, itu bermula ketika saya ketemu dengan teman-teman komunitas lawyer yang pasca musyawarah nasional di Bali. Terus kemudian waktu itu lagi booming futsal tahun 2005. Terus kemudian kami berkumpul, kemudian bikinlah latihan bersama futsal di Planet Futsal Kuningan. Tapi kemudian ternyata wadah itu berkembang secara besar. Mulailah kami bikin gagas kejuaraan antar DPC di Jakarta, terus kemudian ternyata antusiasmenya lebih besar, kemudian bikin seluruh Indonesia, sampai pada akhirnya kami kepikiran, kami dapat tawaran untuk International Friendly Game di Singapura waktu itu. Berangkatlah kami ke Singapura tahun 2014, kemudian bikin friendly game. Pulang dari Singapura, kami diwawancarai oleh Hukum Online. Mereka menyebut bahwa pernah nggak dengar yang namanya Mundi Advokat? Kita bilang, Mundi Advokat apa? Dia bilang, itu kejuaraan sepak bola antar lawyer sedunia. Oh iya. Ya. Akhirnya kami cari tahu, terus kemudian kami dapat kontaknya. Ternyata 2015 itu ada kejuaraan Asia di Pattaya, khusus untuk lawyer. Piala Asia namanya, Pattaya. Akhirnya kami berbenah, terus kemudian kami mengirim tim ke sana. Meskipun hasilnya tidak memuaskan, tapi paling tidak Sudah ikut pertama sudah kali ikut ya? pertama kali, dan ini levelnya kejuaraan Asia sepak bola lawyer. Setelah di kejuaraan Asia, kemudian kami membina hubungan baik dengan yang namanya presiden kayak FIFA lah, presiden FIFA. Nah, ini presiden Mundi Advokat namanya, khusus untuk lawyer. Jadi itu bermarkas di Marseille. Terus kemudian mereka berbicara kepada kami, tolong kalau nanti General Assembly untuk rencana Piala Dunia, kalian hadir untuk mendengarkan kira-kira seperti apa nanti penyelenggaraan Piala Dunia. Saya berangkatlah. Jadi sekedar cerita Pak Uki, dari 2006 itu kemudian saya ditunjuk menjadi karena saya aktif, ditunjuk menjadi presiden Pradi FC. Oke. Ya, itu saya emban selama sekian tahun sampai 2018. Sehingga teman-teman sampai sekarang di kalangan teman-teman advokat itu kalau ketemu masih manggil saya Mr. Presiden. Meskipun jabatan itu sudah saya tanggalkan sejak 2018. Berangkatlah saya dengan Bang James untuk menggagas
kira-kira bisa nggak kita ikut Piala Dunia advokat. Alhasil setelah itu kemudian kami pulang, kami ajukan proposal, kemudian kami dapat undangan untuk ikut Piala Dunia di Murcia, Spain. Itulah pertama kami ikut Piala Dunia advokat, dan sebagai seorang presiden Pradi FC, saya didapuk sebagai kapten tim nasional untuk itu. Itu kemudian berlanjut setelah 2017 kami ikut Piala Asia di Hanoi, terus kemudian 2018 kami ikut lagi di Catalunya, di Cambrils, terus kemudian 2019 ketika saya sudah mengundurkan diri jadi presiden Pradi FC, tapi kemudian kami juara 3 Asia di Bangkok, Thailand. Nah, itu tetap masih berlanjut sampai sekarang, dan rencananya insya Allah tahun 2023 ini akan ada lagi Piala Dunia di Saint-Tropez di Prancis. Insya Allah kami akan mengirim tim, tapi kategorinya adalah mungkin kategori yang seumuran dengan saya ke atas, 45 ke atas. 45 ke atas. Iya. Jadi kegiatan begitu banyak ya? Kegiatan begitu banyak. Nah, selain itu saya juga aktif, tidak hanya main bola, tapi belakangan saya juga aktif bersepeda. Bersepeda ya? Iya, bersepeda sejak dari 2012 lah mulai bersepeda, tapi Sejauh mana ini? Berapa kilometer? Mulai serius itu mulai 2018 ketika ada race yang dilakukan itu lomba internasional juga, itu sekitar 146 km, 147 km. Tidak ada di bawah 100 km. Iya. Nah, di sela-sela itu saya kemudian tertarik hobi lain lagi. Jadi suatu kali waktu saya dengan Pak Rudi Alfonso lagi berbincang, ketemu dengan mantan duta besar Indonesia untuk Jerman, kemudian ngobrol sama saya di kantor, dia ngelihat tangan saya. Ini kok tanganmu apa berurat gitu. Iya. Kamu main golf? Saya bilang, enggak Pak, baru main golf. Saya secara iseng bilang bahwa ngapain main golf, itu kan olahraga mahal. Saya nggak sanggup beli stick. Kemudian seminggu kemudian dia tiba-tiba ngirim satu bag stick golf ke kantor. Kemudian dia telepon bahwa itu ada saya kirim. Saya nggak mau tahu, kamu harus main golf. Sejak saat itulah saya kemudian main golf. Tapi karena dasar saya ini memang suka gaul, Pak Uki, saya merasa bahwa olahraga itu menjadi sarana saya untuk membina hubungan dengan semua orang. Terus termasuk saya kemudian menemukan komunitas baru di lapangan golf. Terus kemudian gagasan untuk mengembangkan golf lagi ke dunia internasional terbuka lagi, ada di pikiran saya. Akhirnya kemudian 2015 itu kita bikin friendly game olahraga dengan Malaysia, dan kita sisipkan golf ada di dalamnya. Nah, sejak itu kemudian saya ditunjuk lagi menjadi kapten nasional tim golf Indonesia sampai saat ini. Dan terakhir kami bikin kemarin itu setiap tahun annually friendly game itu kita tukar-tukar, tahun ini Indonesia, tahun depan Malaysia dan sebagainya. Terakhir kemarin kami bikin di Surabaya di 2022 November. Oke. Pak Misbah, mungkin saya butuh closing statement ya tentang harapan Pak Misbah kepada masyarakat terhadap kasus Kuat Ma'ruf. Apa harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Apapun itu vonis yang didapatkan oleh Kuat Ma'ruf, sekali lagi kami katakan bahwa kami sangat menghormati putusan hakim. Tapi bahwa kemudian persoalan ini seperti apa, mari kita lihat secara jernih. Jangan lagi menebar gosip yang tidak-tidak. Kita harusnya berbicara sesuai dengan fakta yang ada, terutama ketika fakta itu muncul dari persidangan. Itulah yang harusnya jadi patokan. Karena di luar sana banyak sekali isu-isu yang beredar yang sebetulnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Mari kita hormati putusan pengadilan. Tentu kami sebagai kuasa hukum Kuat Ma'ruf akan menempuh segala upaya yang disediakan oleh undang-undang untuk kepentingan klien kami. Ya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Misbah atas kedatangannya. Sahabat Tuki, terima kasih sudah bersama pengacara Pak Misbahuddin Gasma, pengacara dari Kuat Ma'ruf. Sampai ketemu pada acara berikutnya.